Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Amma ba'du. Puji syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para mahasiswa sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak baik. Ya, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat, Pak. Amin, alhamdulillah. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, setelah kita melihat beberapa nilai UTS-nya, silakan sebelum kita mulai, saudara bisa bertanya dan sebagainya terkait tentang nilai UTS atau absensi atau tugas-tugas yang lainnya. Silakan dipersilakan untuk kendala apa saja yang selama ini dirasakan dalam perkuliahan dan juga masalah nilai serta apa yang perlu disiapkan ke depannya. Karena kan 2 pekan ke depan sudah harus mulai ujian lagi. Oke, mengawali aktivitas kita mulai dengan berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Amin. Oke, berdoa selesai. Kita beri kesempatan dulu kepada Aura ya. Jadi siapa ya? Iya, Pak, aku. Silakan. Ya. Pak, kalau kurang di absensi itu ada perbaikan nilai nggak, Pak? Oke. Cukup itu? Iya, Pak, itu aja. Oke, ya. Jadi saudara sekalian, beberapa absensi yang memang kurang, ini bukan untuk Aura saja ya, silakan yang lainnya. Kemarin ada mahasiswa juga yang bertanya melalui email ya, kalau tidak salah. Sudah saya jawab, misalkan sekarang sudah pertemuan sebut saja ke-14, pertemuan kita, terus kehadiran saudara ada berapa persen, kurang daripada itu, maka saudara harus melakukan, saya berharap bisa lulus semuanya, itu intinya yang pertama itu. Jadi saya memberikan semacam dispensasi ya, keringanan kepada saudara sekalian. Bagi yang absensinya kurang, bisa membuat makalah sesuai dengan tema-tema di mana pertemuan itu tidak hadir. Misalkan pada pertemuan hari ini kita bahas tentang emansipasi wanita, dia tidak hadir, maka dia membuat makalah minimal 15 halaman, dijilid ya, dijilid, terus kemudian berarti kan di print out, dijilid, terus kemudian diserahkan kepada saya, harus ketemu dengan saya, bertatap muka dengan saya untuk menyerahkan yang namanya makalah itu sendiri. Kalau ada 5 tema yang dia tinggalkan atau 5 pertemuan yang dia tinggalkan, ya buat saja 5 pertemuan itu, satu pertemuan minimal 15 halaman kali 5 pertemuan, bisa dijilid jadi satu. Bisa dijilid jadi satu, dan kemudian nanti diserahkan kepada saya, temui saya, dan insya Allah saya bantu untuk absensinya ya, supaya absensinya tidak bolong yang banyak. Sebenarnya kebijakan ini juga boleh jadi tidak berlaku pada dosen yang lain, karena ada dosen lain yang memang
tidak mau memberikan dispensasi masalah absensi, apalagi kuliah kita kan kuliah online ya, bisa melalui tadi itu tatap maya virtual seperti ini atau mengerjakan forum dan kuis. Sepertinya sesibuk apapun kita sebagai mahasiswa, ada jeda waktu 1 pekan, 1 minggu yang harus saudara tengok kuliahnya. Namun demikian, boleh jadi ada beberapa mahasiswa yang begitu sibuk sehingga ada beberapa pertemuan yang tidak bisa hadir. Jadi jawaban saya kepada Aura dan juga kepada teman-teman yang lain terkait tentang absensi, apabila saudara ketinggalan absensinya, maka untuk memenuhi absensi itu ya nanti setidaknya ada standar minimal. Kalau sekarang itu baru 45% misalkan, nanti minimalnya lulus itu kalau nggak salah 69% misalkan. Maka setidaknya setelah mengerjakan tugas itu saudara mendapatkan eh, apa namanya keringanan untuk bisa mengikuti ujian. Karena kalau absensinya kurang dari 69%, tidak bisa ikut ujian, bisa jadi kalau bisa ikut pun boleh jadi nilainya akan tidak lulus karena seperti itu. Ya, mungkin itu Aura yang bisa Bapak sampaikan dan ini jawaban untuk mahasiswa yang lain juga. Dan tugasnya tidak boleh dikirimkan melalui email, tetapi harus di print out, dijilid, dan kalau misalkan ada 6 pertemuan atau 10 pertemuan, dijilid saja jadi satu biar irit biayanya. Tapi dengan syarat tadi, minimal satu tema itu adalah 15 halaman tema yang ada, dan kemudian soft copy-nya baru dikirim ke email Bapak. Bisa dilakukan seperti itu. Ya, silakan yang lain menanggapi. Baik, Aura, Pak. Terima silakan. kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Ya, saya umumkan juga sampai saat ini masih ada juga mahasiswa yang saya tidak bisa input nilai UTS-nya karena terkait kewajiban hal-hal tertentu yang memang harus dilakukan. Ini yang eh, mohon dimaklumi ya apabila sampai saat ini belum bisa melihat nilainya karena ternyata ada hal yang memang eh, saya sebagai dosen tidak bisa menginput karena ada beberapa kewajiban yang harus terpenuhi. Jadi saya berharap saudara yang misalkan terjadi hal itu untuk bisa dilakukan segera kewajibannya biar tidak ketinggalan. Intinya saya hanya ingin membantu dengan bersama-sama dan saya berharap mahasiswa semuanya bisa lulus gitu. Jangan dipersulit. Saya juga tidak mempersulit terhadap kelulusan saudara. Intinya ya apabila ada hal yang kurang seperti absensi atau nilai bisa kita bicarakan dalam arti ada perbaikan remedial yang harus saudara lakukan. Kalau tidak ada perjuangan ya mohon maaf boleh jadi mereka ketinggalan. Tahun lalu ada banyak mahasiswa yang tadi itu saya bilang tolong temuin saya dan pada waktu itu deadline itu sudah kami sebut saja 1 pekan dari pertemuan, tetapi dia tidak juga memperbaiki, maka boleh jadi ketinggalan. Ketinggalan otomatis mengulang lagi otomatis biaya yang diperlukan banyak. Saya berharap dengan informasi secara dini, saudara sudah menyiapkan diri. Mencari bahan itu menurut saya gampang. Saudara misalkan bicara tentang ekonomi Islam misalkan, saudara nyari atau materi-materi yang ada di mata kuliah yang sudah saya sampaikan, ditambahkan di print out dan sebagainya bisa. Tidak harus
dibikin susah. Aduh, dari mana nyarinya? Gampang. Saudara bisa buka eh, kalau di Google Scholar juga bisa, atau buka Kaliatus ininya juga bisa. Tapi harus sesuai dengan tema yang ada. Ya, oke, saudara sekalian, silakan lanjut Iya, yang ingin Pak. menanyakan. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, kembali juga sama tugas ya. Kuis dan forum itu jangan sampai ketinggalan, karena akumulasi kuis dan forum itu mempengaruhi juga terhadap nilai akhir. Jadi nilai kita ini ada tugas besar 1, tugas besar 2. Mohon izin, tugas besar 1 dan 2 sudah Bapak upload ya di kuliah online. Iya, Pak. Saya Ya, yang pernah email ke Bapak tuh, Pak. Saya kan upload ya, Pak. Cuma kan nggak bisa kebuka. Jadi saya kirim japri email ke Bapak. Tugas besar 2 itu aman, Pak. emang tugas besar 2 udah dikirim. Sudah, Bapak jawab oke waktu di email. Sebentar. Email Undira atau email mana nih? Email Undire, Pak. Feliana. Tugas besar 2 itu deadline-nya kan kalau tidak salah masih deh, Neng. Maksudnya belum habis tugas besar 2, Iya, kecuali Pak. tugas besar Cuma saya 1. kan harusnya saya kan upload di Kulon. Cuma saya konfirmasi ke Bapak di Kulon saya dikliknya nggak bisa, Pak. Nggak bisa dibuka kayak gangguan gitu, Pak. Namanya siapa, mohon maaf? Namanya Feliana. Ekonomisasi, Pak. Feliana. Masih ingat tanggal berapa ya ngirimnya? Sebentar, Pak. Saya cek di Ya, email ya, Pak. karena saya cek nama saudara, email yang masuk kok belum kelihatan. Ya, Tanggal tanggal 2 Juni Bapak jawab oke. sebentar. Tanggal 2. Ya. 2 berarti Iya, Pak. sebentar ya, email masuk ini saya lihat email masuk 2. Oke, sebentar ya. Loh, di tanggal 3 Juni, 3 Juni. Loh, email saya yang dari tanggal 2 sampai tanggal 8 itu tidak muncul. Di mana nih ya? Mohon maaf, di tanggal 2 sampai tanggal 8 nggak muncul. Lalu muncul tanggal 10-an. Jadi saya kirim ulang aja, Pak. Mohon izin, kalau bisa tetap di Kulon ya, di kuliah online itu ya. Tapi karena kendala, apakah mungkin saudara bisa tanya kepada SDM atau ini kendalanya kenapa kok nggak bisa ngirim? Harus melalui email yang sesuai Undira ya nih. Emailnya pakai Oh, lain ya, enggak Undira, Pak, padahal cuma Undira enggak, ya. saya juga nggak paham. Nanti coba deh, Pak, nggak apa-apa. Saya coba upload ulang Ya, ya, Pak. Makasih ya, ya Pak. kalau kalian kalau memang tidak bisa nanti dikirim ke email nggak apa-apa. Tapi di sini di tanggal 2 itu saya lihat di email saya tidak, tanggal 3 sampai tanggal 8, 9 itu tidak ada email. Oh, Mungkin baik, Pak. takutnya ada yang salah. Oke, siap, siap. Ya, Makasih banyak, Bapak. ya, Assalamualaikum. sama-sama. Oh, salam satu. Ya, silakan yang lain ada pertanyaan. Diani, Diani Rahma Aulia. Iya, Diani, Assalamualaikum silakan. Pak. Waalaikumsalam. Iya, Neng. Pak, saya mau tanya untuk KKM dari apa namanya nilai UTS-nya berapa ya Pak? 66. Oh, kalau di bawah itu ada keringanan nggak Pak? Ya tadi bagi mahasiswa yang absensinya kurang, yang nilainya kurang, itu harus melakukan remedial dan sekarang disiapkan. Jadi saya yakin nilai kurang saudara karena terkait absensi. Biasanya tadi itu absensi yang kuis dan forum tidak dikerjakan atau banyak. Saya yakin absensinya kurang. Mediana berapa persentasenya absensinya? 50 Pak.
Ya, itu. Jadi perbaiki dengan supaya menjadi 100%, itu pertemuan berapa yang saudara tinggalkan buat makalah ya, gitu aja. Oke, siap Pak. Makasih Ya, ya Pak. Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian silakan yang lain yang ingin ditanyakan. Bapak maksudnya dari KKM nilai itu dari presensi juga kan ya? Iya, 60 berarti ya? iya 60 Mas. Ya, kalau absensi kan kalau nggak salah minimal 69 ya absensinya ya. Jadi kalau saudara eh, absensinya kurang itu banyak nilai yang harus saudara perbaiki. Maka dari sekarang dilihat saja beberapa absensi yang bolong yang mana untuk melakukan remedial, saudara buat makalah saja. Terus nanti akan Bapak perbaiki dan intinya nanti diakumulasi di nilai akhir ya. Nanti akan Bapak share juga nilai akhir saudara bagaimana dengan nilai 50 sekarang ini kalau setelah UTS aktif ya, setelah UTS itu aktif, absensinya nggak ada yang bolong, sepertinya nanti akan mengangkat terhadap nilai-nilai yang lain. Tapi kalau eh, sebelum UTS dan setelah UTS ternyata absensinya sama, masih banyak yang mohon maaf bolong, tidak hadir, itu berat bagi saya membantu mahasiswa yang sepertinya semangat kuliahnya redup ya. Makanya saya informasikan sekarang segera diperbaiki, informasikan Pak, misalkan ada 5 pertemuan saya tidak hadir, mohon dibantu setidaknya absensi minimal itu bisa menaikkan terhadap nilai-nilai yang lain juga. Nanti kan diakumulasi tuh. Nilai UTS-nya berapa, nilai tugasnya berapa, nilai UAS-nya berapa, nilai kuisnya, nilai forumnya. Itu jadi satu, kemudian diakumulasi. Oh, ternyata rata-ratanya misalkan masih 60. Kalau semuanya rata-rata 60 masih lulus, Mas. Insya Allah lulus lah ya, tapi nilainya standar minimal. Makanya saya lihat ada juga mahasiswa yang cakep ya, nilainya bagus, absensinya bagus. Kalau nilai rata-rata 75 atau 70 juga sudah bagus lah menurut saya. Itu ya Mas Musa. Oh iya Pak, oke, terima kasih. Berarti untuk mengikuti UAS pun presensi itu harus di atas 60 ya? Iya, iya harus. Jangan di bawahnya standar minimalnya itu nanti karena saya temukan banyak sekali mahasiswa yang terjadi saat ini karena pada perkuliahan tatap maya atau perkuliahan online itu banyak mereka tidak aktif, tidak mengerjakan kuis, tidak mengerjakan forum, atau hari ini malam ini tidak hadir, itu juga banyak pengaruhnya. Makanya aktif perkuliahan juga menjadi dasar bagaimana nilai mahasiswa itu sendiri. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ima Aulia ada pertanyaan? Pak, izin Pak, mau itu Pak, nanya Pak. Silakan Mas Bayu. Untuk yang nilainya di bawah apa KKM tuh, kan suruh buat Ya, makalah ya Pak. ya, Misalkan di pertemuan 3, 4, 5 saya nggak kerjain nih Pak. Misalkan ya Pak ya. ya. Itu kita ngerjain makalahnya per bab apa gimana Pak? Ya. Pertemuan di materi 2 atau 3 tadi tentang apa, silakan buat. Misalkan bicara tentang ekonomi Islam, berarti saudara membuat makalah sebanyak 15 halaman tentang ekonomi Islam. Dari daftar isi, ada kata pengantar, ada daftar pustaka, nah itu sebanyak 15 halaman. Baik Pak. Terus kemudian pada pertemuan yang lain, pertemuan mana lagi yang tidak hadir, buatlah makalah
sebanyak 15 halaman dengan judul pertemuan itu. Misalkan bicara tentang fungsi masjid misalkan. Jadi ya saudara buat makalah itu. Terus kemudian untuk efisiensi biaya saudara jilid jadi satu saja. Tidak usah pertemuan jilid, kebanyakan bisa 5 pertemuan 1 jilid gitu. Berarti kalau 15 kali 5 berapa halaman tuh makalah kita? 5 kali 5 25 51 jadi sekitar 75 halaman, sudah 5 pertemuan yang diremedialkan. Silakan, ada yang lain? Mas Abdillah sudah ya? Pak, saya izin tanya lagi, Pak. Ini untuk deadline pengumpulannya yang untuk apa namanya? Kayak remedial terus habis itu pengumpulan makalahnya itu kapan ya, Pak? Ya. Kalau sudah lewat sebenarnya harusnya sudah tidak ya. Seperti UTS sudah kita laksanakan dan nilai sudah kita publikasikan, sebenarnya sudah lewat. Tetapi nilai akumulasi itu nanti nilai akhirnya kan setelah UAS. Jadi saya berharap harusnya saudara sudah punya inisiatif sendiri. Pak, saya sudah mau ngumpulin ini karena ini untuk absensi saya sebelum UTS misalkan. Jadi saya beri kesempatan paling akhir adalah satu pekan atau sebelum UTS, sebelum UAS. 1 pekan sebelum UAS, kalau bisa sudah diperbaiki absensinya. Kalau memang tetap masih juga kesibukan, input nilai itu saya akan memberitahu kepada saudara bahwa akhir input nilai UAS itu adalah 1 pekan setelah UAS. Jadi kalau besok kita UASnya di bulan Juli ya, tanggal berapa ya kalau salah ya, tanggal 12 atau 10 Juli misalkan, nah itu tanggal 17 sudah ditutup tuh, dan nilai sudah harus masuk ya. Jadi setidaknya saya berharap kepada mahasiswa sebelum UAS itu remedial sudah lakukan, sehingga masalah absensi itu sudah aman gitu ya. Tinggal saya yang input kembali absensi saudara, misalkan sebelum UTS kemarin pertemuan mana saja yang kosong, terus kemudian setelah UTS mana saja yang kosong, dan jeda waktu pada UAS itu sebelum UAS mana saja yang kosong, sesuai dengan tugas remedial yang saudara kumpulkan. Misalkan pertemuan ke-10 baru dia buat ya, nanti saya akan membuka kembali absensi perbaikan pada pertemuan 10. Jadi intinya sebenarnya ikan sepat, ikan gabus tanpa ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tidak perlu bertele-tele. Jadi gitu. Karena saudara baru sekarang kan baru bertanya setelah lihat nilainya yang kurang dan sebagainya kan. Makanya harusnya sejak awal itu sebelum keluar nilai, saya yakin saudara tahu, wah absensi saya kok sekian ya gitu. Untuk memperbaiki absensi itu intinya dengan perbaikan remedial absensi dengan membuat makalah. Kalau angkatan lalu saya minta kepada mereka membuat buku gitu, tapi mereka takut keberatan biayanya mahal, maka sekarang membuat makalah saja lebih gampang. Ya, oke, Mei Diani bisa dipahami? Oke, baik. Iya, Pak. Sudah, Pak. Makasih, Pak. Ya, ada Diani Rahma Aulia. Sama ya? Diani Itu Rahma saya sama ya? juga, Bu. Iya, saya juga, Pak. Oke. Oke, siap. Oke, apakah ada yang lain ingin ditanyakan? Cukup. Sambil jalan ya. Ya. Oke. Saya kasih pemahaman lebih mendalam bahwa kekurangan absensi yang karena ketidakhadiran kita
karena mungkin ada aktivitas yang lain, maka segera perbaiki. Tadi itu besok selesai, besok ada makalahnya, ya besok pula akan saya segera perbaiki absensinya. Biar tadi itu saya berusaha membantu saudara, setidaknya nilai terendah untuk mata kuliah pendidikan agama Islam itu adalah B. Setidaknya B. Kalau nilainya B- atau C+, saya kasihan. Nah, maksudnya kasihan itu walaupun lulus ya, kalau kita copy ijazah kok nilai agamanya kok kurang gitu. Saya berharap semuanya baik-baik saja. Silakan Feliana. Pak, ini mastiin aja kalau TB1 kan pengumpulannya kita bapaknya udah ada G drive-nya ya. Berarti TB2 ini kita kirim link kita ya, Pak ya. Ngelihat Iya. perintah di TB2 kalau tidak salah di asesmen ya. Di situ linknya aja masukkan. Ya kan? Iya, betul kok, Pak. Takutnya Iya. nanti ternyata harus dijadiin G drive kayak waktu TB1, Pak. Ya, TB1 kalau nggak salah materinya langsung ya dikirim ya. Sekarang linknya saja ya. Iya, betul Pak, linknya saja. Ya, oke. Ya, ya udah pakai asesmen itu linknya saja. Setelah materi itu saudara buat dan selesai, kemudian saudara masukkan ke Drive Google Drive saudara, terus kemudian cari linknya, buat linknya, kemudian di sana dipilih email siapa saja bisa buka. Nanti lebih mudah kalau di situ lebih mudah. Sekarang saya coba cek dulu saja biar, mohon maaf, biar siapa saja yang sudah ngirim ya. Maksud saya coba buka di kelas kita. Bentar. Siapa saja yang sudah mengirimkan. Jadi sama ya, tugas itu juga sama. Mereka yang mengirimkan tugas besarnya duluan, ya tentu mereka dapat poin lebih banyak dibanding mereka yang terlambat, apalagi yang ada mahasiswa yang tidak mengirimkan. Oke, ini tugas besar 2, saya klik. Iya, ini saya, aduh. Pak mau nanya lagi? Bentar, Mas. Saya baru di asesmen ya. Nah, ini di tugas besar 2 ini yang baru ngumpul Risnawati ini sudah mengumpulkan, itu ada tandanya tuh. Ada kemudian Feliana baru ngumpulin ya. Dua-dua iya barusan. Feliana, halo. Feliana mendengarkan? Halo, iya Pak. Baru ngumpulin ya Iya Pak, saudara ya? saya Pak. Ya, 651 Gimana itu Pak? jamnya 651. Sudah masuk ke sini Iya. pukul 6.51. Ini belum Iya, ngumpulin tadi ya. Itu saya ada. upload lagi. Tadi saya Ya, sudah upload oke. tanggal 2, cuma gangguan Pak. Jadi itu baru saya upload. Oke, siap. Masih aman ya. Jara Sophia udah mengumpulkan. Kemudian ada lagi Talita Naila sudah mengumpulkan. Kemudian Widya Prameswari sudah mengumpulkan. Kemudian Eufrida Claudia Federico sudah mengumpulkan. Kemudian lanjut pada halaman ketiga ada Andri Samsudin sudah mengumpulkan. Ada lagi Bayu Abdillah sudah mengumpulkan. Ada Sarwana sudah mengumpulkan. Dan ini halaman terakhir keempat. Ada Irma belum. Ini Irma ini ngumpulnya sudah ngumpulin, cuma linknya belum kelihatan.
Nanti saya lihat lagi ya, Irma. Kemudian ada Musa As-Saleh sudah mengumpulkan. Nah, oke. Nah, itu beberapa mahasiswa yang mengumpulkan TB2-nya. Yang lain yang belum saya bacakan berarti saudara belum mengumpulkan. Nah, di situ kelihatan kan siapa yang ngumpulin, siapa yang tidak. Kadangkala kita berharap dapat nilai bagus, nilai tinggi, tapi tugas saja saudara tidak mengerjakan. Silakan Musa Saleh, apa yang ingin saudara tanyakan? Halo Musa. Iya Pak. Maaf. Jadi gini, tadi kan saya baru ngecek presensi, ternyata saya itu ada 3 yang masuk atau tidak hadir karena tidak mengerjakan forum KOIS. Nah, itu berarti saya membuat 3 makalah ya. Iya, iya, betul. 3 Ya, makalah dengan betul Musa, silakan. pertemuan yang tidak hadir gitu ya Pak ya. Iya, pertemuan yang pasti tidak hadir. Ya, jadi Iya kawan-kawan Pak, itu sekalian, para kumpulinya ke mahasiswa, Gmail ya berarti. nggak paham kan? Jadi untuk perbaikan absensi remedial itu bukan dikirim ke email, itu di print out, dijilid satu satu tema di mana hari pertemuan kita tidak hadir itu tadi berapa halaman minimal? Dengar nggak tadi? Berapa halaman tadi minimal? 15. Ya, 15 halaman. Terus kemudian kalau jilidnya supaya efisien, ya sudah, kalau 3 pertemuan dia tidak hadir, ya makalahnya itu dijilid jadi satu saja. Tidak usah satu gitu. Tapi kalaupun saudara mau melakukan, oh ini pertemuan 3, makalah saya jilid. Oh ini pertemuan 6, makalah saya jilid. Oh ini pertemuan 10, makalah saya jilid. Boleh saja, tetapi mau efektif ya silakan jadiin satu untuk jilidnya ya. Jadi bukan dikirim ke emailnya. Yang dikirim ke emailnya itu soft copy-nya. Kalau hard copy-nya harus ketemu dengan saya untuk memperbaiki absensinya. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, jadi nanti kalau sudah selesai membuat makalah jadi remedial, hubungin saya. Nanti saya kasih tahu di mana saudara bisa menyerahkan tugas itu sendiri. Dari sekarang sudah ancang-ancang segera diperbaiki ya. Jadi pas UAS itu saudara tidak repot-repot nyariin saya atau memperbaiki nilai. Jadi sebelum UAS ini perbaiki. Sehingga saya juga lebih mudah input nilainya ya. Sehingga pada habis selesai UAS, saya langsung mudah input dari hasil nilai UAS-nya. Dari nilai UAS-nya, TB1, TB2-nya, dari kuisnya, dari forumnya, ya itu sudah selesai. Jadi saudara tidak usah nunggu-nunggu lagi. Insya Allah kalau absensinya aman ya, ke depannya nilai-nilai itu juga aman, karena saya berharap tadi itu semuanya di mata kuliah ini bisa menyelesaikan, lulus dengan nilai baik. Kalau saudara aktif ya, nilai kuis forumnya cakep gitu, absensinya cakep, pasti nilainya pasti bagus. Coba aja tanyakan kepada kawan-kawan yang lain tuh yang memang karena ada yang memang benar-benar ngerjain ya, kuisnya dikerjain benar, forumnya juga benar dapat nilainya. Kalau hanya asal-asal klik saja ya boleh jadi nilainya di bawah itu. Jadi maksud saya Anda harus mengerjakan perkuliahan itu dengan benar. Kuis dan forumnya juga dikerjakan. TB1, TB2-nya tugasnya dikumpulkan. Terus kemudian kalau kuliah online saudara bisa hadir seperti ini, tetap maya hadir. Dan itu semuanya apabila saudara lakukan dengan normal, saya yakin pasti nilainya dengan nilai yang amat baik. Ya, Mas, silakan. Ada lagi pertanyaan?
Tidak cukup? Kalau cukup kita langsung ke materi. Bagaimana? Ke Cukup Pak, materi terima ya? kasih. Iya, oke, siap. Langsung kepada materi kita. Pembahasan kita hari ini adalah tentang emansipasi wanita. Emansipasi wanita dalam perspektif Islam. Ya, silakan yang mau jadi relawan boleh untuk membaca. Boleh Pak? Silakan Musa dibaca. Ya, Oke, pengertian emansipasi wanita dalam umum. Emansipasi wanita yang adalah proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju. Emansipasi wanita menurut konsep Kartini merupakan perjuangan kaum wanita demi memperoleh hak memilih dan menentukan nasib sendiri. ya, sebentar. Saya stop dulu. Dua dua kosong enam. Lanjutkan Mas Musa. Sejarah singkat emansipasi wanita. Tanggal 6 Oktober 1789 di Prancis, emansipasi wanita pertama kali terjadi di latar belakangi pemberontakan kaum wanita di depan gedung Balai Kota Paris. Tokoh pemberontakan tersebut, Mary Olympiade George penyebabnya. Para wanita di sana diperlakukan tidak adil, dihinakan bagai seenggok tubuh yang tidak berguna. Mary Olympiade George dihukum penggal. Setelah aksi tersebut, banyak bermunculan organisasi kewanitaan. Gerakan emansipasi pun menyebar ke Inggris, Jerman, dan belahan Eropa lainnya. Otomatis, gerakan emansipasi pun mendunia. Ya, terima kasih Mas Musa telah membantu saya untuk membacakan. Jadi kalau kita melihat bagaimana tentang emansipasi dimulai dari gerakan-gerakan yang ada di Prancis ya tadi. Sementara kita kalau melihat dan pemahaman emansipasi itu, kita melihat bagaimana sosok wanita muslimah bagi bangsa Indonesia maupun bagi masyarakat Islam dunia. Bagaimana kita mengenal sosok Siti Khadijah sebagai istri Nabi Muhammad SAW, di mana dalam kisahnya beliau seorang konglomerat ya, pengusaha kaya raya, dan kemudian sudah memberikan contoh teladan bagi kita bagaimana istri Nabi, istri Rasul adalah seorang pengusaha kaya raya. Jadi yang tentunya membantu terhadap dakwah Nabi itu sendiri. Ada Siti Khadijah, mungkin kita mengenal juga ada sosok perempuan yang juga menjadi inspirasi bagi umat Islam. Ada Siti Aisyah, juga menjadi istri Nabi. Setelah Siti Khadijah meninggal, maka kemudian Rasulullah menikah kembali. Di antaranya ada Siti Aisyah radhiyallahu anha, seorang putri dari sahabat Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang banyak menjadi meriwayatkan hadis, karena Siti Aisyah lebih banyak tahu seharian bagaimana tentang perilaku Nabi, tentang perkataan Nabi, ketetapan Nabi. Maka salah satu perawi hadis diantaranya adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha.
yang mempunyai banyak ilmu tentunya. Ya, di mana sumbernya tentu dari Nabi kita Muhammad SAW. Ada sosok perempuan juga yang menjadikan teladan bagi kita, misalkan ada Siti Khadijah, ada Siti Masita, seorang perempuan yang kokoh teguh terhadap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada masa itu dia menjadi budak bagi Raja Fir'aun ya kalau tidak salah ya. Yang kemudian Siti Masita karena dia menyebut akan nama Allah, Fir'aun itu menganggap dirinya sebagai Tuhan, maka meminta untuk disembah dan sebagainya. Maka Siti Masita dengan keteguhan keimanannya menjadi sosok yang kuat, menjadi inspirasi juga bagi kita sebagai umat Islam. Banyak sekali, dan bahkan kalau kita masuk ke dalam negara Republik Indonesia, negara Indonesia ini juga banyak tokoh-tokoh wanita yang menjadi gerakan-gerakan itu, terutama tentang emansipasi wanita. Kalau saat ini, apakah saudara mengenal nggak ya tokoh wanita yang, maaf ya, masalah pro dan kontra itu terjadi di masyarakat kita? Siapa ya tokoh wanita yang sekarang menurut saudara sedang ramai dibicarakan di media? Ada yang tahu nggak siapa tokoh wanita yang sekarang ini sedang ya, Yupi atau siapa sih Pak yang kena kekerasan itu? Iya, kekerasan. Oke. Yang lain. Ya, tokoh itu sedang rame ya. Pokoknya sekarang sedang rame dibicarakan di media sosial manapun. Dia sosok wanita, menurut saya muslimah yang kuat. Ayo, siapa kira-kira, ada yang tahu? Boleh komentar. Jadi Enggak kita lagi, Pak. nggak kenal ya. Musa kenal? Ada punya pendapat? Sosok wanita yang sekarang sedang dibicarakan di media sosial karena kasusnya, maaf ya, ijazah palsu. Ayo, ada yang kenal? Iya tahu Pak, dengar Pak. Siapa itu namanya? Yang ditangkapnya Pak. Iya, yang ditangkapnya. Tadi kan ada sosok laki-lakinya, ada sosok perempuannya kan, yang begitu Roy kekeh Suryo bukan Pak? Ya, Roy Suryo yang Roy laki-laki. Suryo sama perempuannya siapa ya? Dokter Siapa Tifa. itu? Dokter Tifa. Oke, pintar Safira. Iya, betul Safira. Dokter Tifa. Iya, itu ya sedang hangat ya saat ini di media, beberapa media yang sedang ramai terhadap hal ini tentang kasus ijazah palsu. Walau alam ya, tentang kebenaran sedang diproses. Itulah menurut saya tokoh-tokoh wanita yang memang luar biasa kuatnya ya. Ya, kuat dalam arti mereka berusaha dengan sekuat tenaga semampunya untuk bisa memperjuangkan kebenaran dalam versi masing-masing. Setiap orang punya, dan saya yakin juga mahasiswa di sini nih, terutama yang perempuan juga masih yang luar biasa ya, di tengah kesibukan saudara bekerja, masih punya waktu, harus menuntut ilmu, harus kuliah, itu juga termasuk wanita-wanita yang menginspirasi. Amin. Semoga saudara semuanya diberikan oleh Allah SWT kesuksesan ya. Usaha yang saudara lakukan itu diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan perlu diketahui bahwa untuk menuju yang namanya kesuksesan itu harus berdarah-darah dilaluinya. Tidak gampang gitu ya. Satu contoh misalkan untuk mendapatkan nilai lulus dari mata kuliah tertentu saja, kita harus satu diantaranya ikut mengerjakan tugas itu dengan benar, perkuliahannya dilakukan dengan benar, di tengah kesibukan, capek dan sebagainya. Itu harus dilakukan. Oke, terima kasih Mas Musa yang sudah membacakan. Kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Iya, siapa yang mau baca? Ayo silakan. Yang mau baca ini
slide yang sudah saya buka. Feliana, silakan baca. Perjalanan berikutnya. Saya, Pak. Ya. Pasca Jati Barang Station. Belum If kelihatan. you end your trip at Jati, Kelihatan tidak? Slide-nya baru tokoh pelopor emansipasi wanita di Indonesia. it is forbidden Ya, to di situ open ada the train gambarnya door nggak? before the train. R.A. Kartini dan Thank you Ya. for choosing Iya. Dewi Sartika. Oke, Feliana kenal R.A. Kartini? Pelanggan yang Kenal, kami Pak. hormati, pintu keluar Ya, berada di apa? sebelah. Kita kenal. Terima kasih. Kenal, Pak, Ibu Kartini. The exit door is on Kan ada hari peringatannya juga. of the train's Iya, arrival. setiap tanggal berapa Thank you. Feliana? Ingatnya? Tanggal 20 berapa? 21 April apa ya? Oke, iya, tentang R.A. Kartini ya, Raden Ajeng Kartini yang membuat sebuah buku apa novel ya, yang judulnya apa? Habis gelap terbitlah terang. Oke, betul, ya, Bener, Pak? iya betul. Habis gelap terbitlah terang. Oke, berarti Iya. masih ingat ya pemahaman Iya, Pak. tentang tokoh pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Ada R. Kartini, ada Dewi Sartika. Oke, silakan dilanjut dibaca. Baik, saya lanjut baca ya, Pak. Emansipasi wanita dalam Islam. Wanita dalam sudut pandang Islam tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan, kecuali pada apa yang dilakukan sebagai bentuk ketaatan. Untuk itu, derajat perempuan dan laki-laki tidak bisa dibedakan, kecuali Allah lah yang menilainya, yaitu atas. 1. Wanita dan laki-laki memiliki kewajiban taat pada Allah. Yang kedua, penentu derajat di sisi Allah adalah amalannya. Iya, jadi Feliana, laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaannya di hadapan Allah SWT. Yang membedakan antara laki-laki dan perempuan itu pada titik derajatnya, ada ketakwaannya. Jadi berarti Feliana sebagai perempuan punya kesempatan untuk bisa menduduki karir seperti yang dimiliki oleh laki-laki. Ketika kita mempunyai kemampuan yang kompetensi dalam hal ini yang dibutuhkan. Jadi Islam itu bicara tentang perempuan sebenarnya memberikan hak yang sama, karena tidak terletak kepada kaya miskinnya seorang itu, laki-laki dan perempuannya, ataupun cantik tidaknya, tampan tidaknya, tetapi adalah terletak pada ketakwaannya. Dia perempuan, kalau memang takwa ya Allah pasti berikan kepadanya ganjarannya. Dia laki-laki, apabila dia tidak bisa menjadi pemimpin, maka dia juga tidak diberikan ruang kesempatan untuk memimpin sebuah bangsa yang besar ini apabila kompetensinya tidak dimiliki. Apalagi mohon maaf orang-orang yang tidak punya ilmu atau terindikasi dia menggunakan misalkan dokumen untuk daftar dengan cara memanipulasi ataupun dengan cara yang tidak baik tadi, misalkan palsu dan sebagainya. Maka di sini Islam begitu konsen bagaimana perempuan diberikan kesempatan derajat yang sama, yang membedakan kepada mereka hanya terletak amal ibadahnya atau ketakwaannya. Oke, lanjut, silakan dibaca lagi siapa yang mau jadi relawan untuk membacakan slide berikutnya, silakan. Saya. Ya, silakan Meidiani, yang kuat suaranya. Wanita sejarah Islam. Wanita di masa sejarah Islam dianggap rendah dan tidak memiliki kesamaan derajat dengan laki-laki. Wanita dianggap lemah, bahkan dianggap sebagai budak dari laki-laki. Perilaku laki-laki terhadap wanita pun sangat kasar dan tidak berperi kemanusiaan. Dalam sejarah, bahkan bayi perempuan dibuang begitu saja dan merasa malu bagi keluarga yang melahirkannya. Iya, terima kasih Meidiani, bahwa kalau kita menengok sejarah atau membaca sejarah,
pada masa jahiliyah, masa di mana masa kebodohan, masa bobroknya moralitas masyarakat pada masa itu, maka ada bayi yang lahir dengan jenis kelamin perempuan, mereka merasa malu atau yang disebut dengan aib, karena mereka begitu mengagung-agungkan seorang laki-laki. Ketika dia mempunyai anak laki-laki, berarti dipahami mereka nanti akan menjadi penguasa, menjadi orang yang punya banyak kekuatan, yaitu seorang laki-laki. Ini bahkan ketika pada masa jahiliyah itu, seorang bayi laki-laki itu ada yang dikubur hidup-hidup karena merasa malu tadi itu, dan manusia terutama bagi perempuan itu begitu direndahkan dari derajatnya. Misalkan ada wanita-wanita yang sedang haid, pada dalam sejarah itu datang bulan, itu laki-laki mengasingkan mereka karena mereka tidak butuh dan sebagainya. Tapi Islam tidak menempatkan pada itu. Islam begitu memuliakan terhadap derajat bagi wanita itu sendiri. Nah, apabila sekarang masih terjadi tentang pelecehan terhadap wanita dan sebagainya, maka tentu harus berhadapan dengan hukum di Indonesia, di negara kita. Bahkan di negara kita pernah dalam sejarahnya ada seorang perempuan yang pernah menjadi presiden. Masih ingat enggak siapa kira-kira? Orang perempuan yang menjadi presiden di negara kita, siapa namanya? Megawati, Pak. Iya, betul, Megawati. Jadi di sini negara kita pun memberikan ruang bagi wanita untuk bisa memimpin sebuah negara ya. Sekarang kita lihat banyak juga wanita-wanita menduduki jabatan-jabatan tertentu, baik dari daerah sampai ke pusat, kementerian dan sebagainya. Itu bagian dari bagaimana bangsa ini memuliakan wanita itu sendiri. Siapa tahu di antara mahasiswa yang hadir pada kesempatan malam hari ini termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah SWT untuk bisa memimpin bangsa. Amin. Kita lanjutkan. Ya, oke, silahkan. Ada yang mau baca? Gantian. Udah saya aja Pak, nggak apa-apa Pak. Oke, silakan Peliana baca lagi. Gak ada yang ya. Pada masa Rasulullah SAW, perempuan diangkat, dibebaskannya budak-budak, hak untuk hidup bersosialisasi, mendapat pengetahuan, memiliki pendapat diberikan kepada perempuan. Bahkan perempuan di zaman Rasulullah juga dapat ikut serta dalam aktivitas dakwah dan peperangan. Figur wanita Islam memberikan inspirasi baru bagi kultur masyarakat Arab di mana sebelumnya wanita menjadi kaum yang marginal. Di antaranya adalah satu Khadijah dan Wailid. Yang kedua Nusabah. Yang ketiga Al-Ansyariyah. Yang ketiga Aisyah bin Abu Bakar, ya ini Pak, binti Abu Bakar. Oke, terima kasih Peliana. Ini adalah di mana Islam begitu menjunjung tinggi terhadap kaum wanita ya. Tadi itu bahkan ada wanita yang pada masa Nabi itu ikut berdakwah, ikut menyebarkan Islam, ada juga ikut dalam peperangan. Ini figur-figur wanita dalam Islam ya. Kalau kita mendengar berita tentang bagaimana Raja Salman atau siapa ya yang sekarang memberikan kebebasan kepada wanita, yang mana pada masa dulu itu wanita tidak boleh misalkan
mengenyam pendidikan lebih tinggi, kemudian pergi ke pasar, ataupun kemudian mereka menjadi pejabat tinggi di wilayah tertentu. Tetapi setidaknya sekarang ini dengan adanya Raja Salman sepertinya memberikan keluasan kepada wanita-wanita di Arab Saudi sana untuk boleh mengenyam pendidikan dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita di Indonesia bersyukur, ya kan, kita sejak lahir diberikan kebebasan. Saudara mau naik sepeda motor, mengendarai kendaraan roda 2, roda 3 dan sebagainya, ataupun di fasilitas umum, itu pun saudara diberikan keluasan. Dalam arti mau laki-laki dan perempuan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya diberikan kesempatan. Alhamdulillah kita hidup di negara kita yang memberikan hak dan kewajiban kepada wanita yang terinspirasi dengan bagaimana emansipasi wanita itu. Di masa Rasulullah kita mengenal tadi itu nomor 1 Khadijah Khuwailid, itu adalah Khadijah yang menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ada Nusaibah bin Ka'ab al-Ansyiriyah. Yang ketiga ada Aisyah bin Abu Bakar, tadi yang saya ceritakan tentang istri Nabi juga yang dinikahi oleh Nabi setelah Khadijah meninggal dunia. Nah, ini sosok-sosok perempuan muslimah yang menjadi inspirasi bagi umat Islam sedunia tentunya. Kemudian kita lanjutkan, wanita memiliki hak untuk berkarya. Wanita adalah khalifah fil ard, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Kemudian peran dan tugas wanita berbeda dengan laki-laki. Wanita karir dalam Islam. Ya, nanti saudara mau jadi apa ya ke depannya? Mau menjadi wanita karir misalkan, bekerja, memberikan kesempatan kepada putra-putrinya untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Bahkan itu bisa dilakukan dalam hal ini di negara kita. Boleh jadi di negara-negara lain itu tidak diberikan kesempatan terhadap hal itu. Kita lanjutkan, emansipasi wanita dalam perspektif hukum Islam. Islam sangat memuliakan wanita. Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Nabi, memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukannya yang terhormat kepada wanita, baik sebagai anak, sebagai istri, ibu, saudara, maupun peran lainnya. Allah mewahyukan sebuah surat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat An-Nisa. Bagi wanita ada surat khusus yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu An-Nisa, yang sebagian besar ayat dalam surat ini membicarakan persoalan yang berhubungan dengan kedudukan, peran, dan perlindungan wanita itu sendiri. Islam menempatkan wanita di tempat yang sesuai pada 3 bidang. 1, bidang kemanusiaan. Islam mengakui hak wanita sebagai manusia dengan sempurna sama dengan pria. Yang kedua, bidang sosial, terbuka lebar bagi wanita di segala jenjang pendidikan. Di antara mereka menempati jabatan-jabatan penting dan terhormat dalam masyarakat sesuai dengan tingkatan usianya, masa kanak-kanak sampai usia lanjut. Kalau ada bidang hukum, Islam memberikan pada wanita hak memiliki harta dengan sempurna dalam mempergunakannya tatkala sudah mencapai usia dewasa, dan tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya, baik ayah, suami, atau kepala keluarga. Itu di mana dalam bidang hukum Islam memberikan pada wanita hak memiliki harta dengan sempurna dalam mempergunakannya tatkala sudah sampai usia dewasa, dan tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya, baik ayah, suami, atau kepala keluarga. Misalkan ketika saudara menjadi wanita karir, saudara punya harta benda yang banyak, itu haknya milik saudara.
tidak punya kewajiban harta itu diberikan kepada misalkan kepada ayahnya atau suaminya atau kepala keluarga di situ. Kan yang punya kewajiban mencari nafkah itu kan laki-laki ya. Jadi kalau saudara sekarang ini masih di bawah naungan ayah saudara, maka yang memberikan nafkah, kuliah dan sebagainya itu kewajibannya ayah. Ketika ayah tidak mampu bagaimana? Kalau memang saudara punya kesempatan untuk bisa membiayai diri sendiri ya silahkan. Tapi pada dasarnya kewajiban itu adalah orang tua. Ketika sudah berumah tangga, maka kewajiban itu berganti kepada suami. Maka suami yang bekerja. Bagaimana tentang perempuan? Nah, dia tidak punya kewajiban untuk bekerja, menafkahi kepada suaminya atau anaknya. Kewajiban dia adalah untuk mengurus rumah tangganya. Ketika perempuan ingin bekerja, maka harus izin kepada siapa? Izin kepada suami. Ketika suami tidak mengizinkan, maka harus ditaati karena surga bagi seorang istri itu adalah di suaminya. Wanita dalam sejarah Islam, wanita di masa sejarah Islam dianggap rendah dan tidak memiliki kesamaan derajat dengan laki-laki. Wanita dianggap lemah, bahkan dianggap sebagai budak tadi ya. Perilaku laki-laki terhadap wanita pun sangat kasar dan tidak berkemanusiaan. Dan sejarah bahkan bayi perempuan dibuang begitu saja. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian ini ada tokoh-tokoh wanita tadi juga sudah kita sampaikan. Di antaranya tokoh-tokoh wanita yang menjadi inspirasi bagi umat Islam. Tentu yang pertama adalah istri Nabi, ada Khadijah, Siti Khadijah, kemudian ada Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan juga termasuk bagaimana kita mengenal tentang sosok perempuan yang menjadi istri Nabi yang bernama Siti Fatimah ya. Nah, ini beberapa perempuan-perempuan yang berjuang di dalam ajaran Islam yang menjadi tentu inspirasi bagi umat Islam itu sendiri. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Ada slide berikutnya, ini tadi wanita memiliki hak untuk berkarya. Jadi wanita itu bisa menjadi khalifah fil ardh, pemimpin di muka bumi ini. Peran dan tugas wanita berbeda dengan laki-laki. Wanita kali dalam Islam. Kemudian ini yang tadi, oke. Kita sudah selesai untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya dan ingin menanggapi tentang materi ini atau punya pendapat lain, silakan. Satu, dua, tiga, tidak ada. Kalau tidak ada, kita absensi. Silakan dibuka dulu kameranya untuk absensi hari ini. Ya. Diperlihatkan mukanya di depan kamera biar kelihatan siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir pada malam hari ini. Silakan dibuka. Musa, Elfrida, Feliana, Mediani, Bayu, Aura, Safira, kemudian Sarwana, Tangguh, Muhammad Iqbal, Jahra, Erna, Siti Sadatun, Talita, silakan dibuka. Irma diperlihatkan di mukanya. Nadine diperlihatkan mukanya di depan kamera. Sarwana silakan diperlihatkan wajahnya.
Dan yang lainnya, Erna, Siti Sadatun, Talita, diperlihatkan mukanya. Bayu Abdillah, silakan. Kita akan foto bareng. Jahra Sofia, mana wajahnya Jahra? Siti Sadatun, mana Siti? Ada Talita, silakan. 1, 2, 3. Sebentar, saya ulang lagi, silakan. Diperlihatkan lagi wajahnya. 1, 2, 3. Saya belum absen ya, jangan ditutup dulu. Saya share dulu absensinya. Dua dan 30, 10. Ya, oke. Dari Meli Listianingsih hadir. Hadir, Pak. Kemudian Nabila Rahmadini, Stoknya tisu ya? Hadir, Pak. Aku lagi absen. Erna Ningsih, Erna Ningsih, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Krisna Wati, Hadir, Pak. Aura Aulia Firdia, Aura, tidak ada. Kemudian Nabila Dwi Abelia, Hadir, Pak. Leliana, Hadir, Bapak. Ayunda Febrianti, Ayunda hadir, Pak. Zahra Sopyaharyani,
Zahra hadir, Pak. Tangguh Purnama AR, Hadir, Pak. Talita Naila Audiandra, Hadir, Pak. Nadine Alia Farhani, Hadir, Pak. Heri Hermawan, Hadir, Pak. Siti Murani, Hadir, Pak. Widya Prameswari, Hadir, Pak. Siti Sadatun Fitriah, Siti Sadatun Fitriah, Hadir, Pak. kemudian Muhammad Nur Hafid, astagfirullahaladzim. Muhammad Nur Hafid, kemudian Andri Samsudin, Hadir, Pak. Rahman, Pak, hadir. Rahman, Pak, saya Rahman hadir, hadir Pak. tidak? Rahman Hadir, hadir. Pak. Hadir, Pak. Ani Febrianti, ya. Hadir. Deviana Putri Ratnasari, Hadir, Pak. Murdani, Sabrina, Hadir, Pak. Bayu Abdillah, Hadir, Pak. Sarwana, Hadir, Pak. Taufrida Claudia Pedrico, Hadir, Pak. Eca Rizky Fauzani, Hadir, Pak. Imam Dasimah, Hadir, Pak. Safira Novi Ardana, Hadir, Pak. Eva Nisa Arifah, Pak, hadir, Pak. Irma Febrianti, Hadir, Pak. Musa Asaleh, Hadir, Pak. Mediani Rahma Aulia, Hadir, Pak. Maulia Avenda Zahra, Hadir, Pak. Muhammad Iqbaluddin, Hadir, Pak. Fakih Ar-Rasyid, Saya ulang lagi. Saya absen ulang. Meli Listianingsih hadir. Meli Listianingsih. Meli hadir tidak ya? Tadi ada, Pak. Tadi ada, Tadi Pak. ada ya? Nabilah Rahmadini, Ada, Pak. Erna Ningsih. Tadi ada nggak Erna? Tadi ada, Pak. Oke, Risnawati. Ada, Pak. Ada. Oke, Aura Aulia Firdia. Nggak ada ya tadi? Kemudian Nabila Dwi Abelia, Hadir, Pak. Feliana, Ayunda Febrianti, Ayunda ada, Pak. ada Zahra Feliana Sofia ada tadi, Pak. Zahra Feliana ada, ada Pak. tadi? Zahra ada. Feli ada juga, Pak, tadi. Ya, Aura Aulia ada nggak? Tadi ada, Pak. Ada. Kemudian Zahra ada, Tangguh Purnama, Tadi Tangguh ada, Pak. Talita Naila Audiandra, Hadir, Pak. Nadine Alia Farhani, Hadir, Pak. Heri Hermawan, Hadir, Pak. Siti Murani, Hadir, Pak. Widya Prameswari, Hadir, Pak.
Siti Sadun Fitriah, Hadir, Pak. Muhammad Nur Afid, Murdani, Hadir Pak. Murdani hadir Pak. kemudian Fakih Ar-Rasyid, ada ya? Ya, oke, saudara sekalian, sudah Bapak absensi kehadiran saudara pada hari ini. Tentunya kita siap-siap ya untuk pertemuan depan, masih pertemuan tatap maya. Nanti akan saya sampaikan tentang kisi-kisi UASnya apa saja disiapkan, dan bagi saudara yang belum mengirimkan tugas TB1, TB2-nya, jangan lupa dikirimkan sesuai dengan link yang ada, baik itu di asesmen atau di link Google Drive-nya. Oke. Apakah ya Meli ada pertanyaan? Siapa yang Bapak Meli hadir. Meli hadir. Coba saya lihat tadi hadir tidak ya absensinya. Siapa lagi? Terima kasih, Pak. Ya, Meli. Muhammad Nur Hafid nggak ada. Ya, Meli udah hadir. Fakih Ar-Rasyid hadir semua ya. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Semangat kuliahnya. Semoga Allah berikan keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Ya, Makasih, Pak. Ya, terima kasih.